Assalamualaikum gamers, dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Prabu Semi di channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Seperti biasa, sebelum saya lanjut video ini, saya mohon dukungannya, bantuannya, supportnya dari para sahabat. Tolong klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari saya. Dan jangan lupa like, share, and comment. Oke, terima kasih. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Tapi sebelumnya ini versi saya ya, ini menurut saya ya. Bisa jadi juga tidak sama dengan pendapat yang lain. Itu saya bebaskan. Jadi ini saya menjelaskan berdasarkan versi saya, menurut pengetahuan saya, menurut pengalaman saya. Oke. Kali ini saya ingin membantu menjelaskan, memberitahukan, berbagi sharing tentang Commander Infantry yang amat sangat penting bagi kita, terutama para pemain free to play di awal-awal game. Siapa saja Commander yang dimaksud? Oke, langsung kita mulai bahas. Untuk pertama itu Commander Epic. Yang pertama yang harus kita expertise-kan adalah Sun Tzu. Jadi untuk awal-awal game itu, terutama bagi para pemain free to play, itu sangat dianjurkan dan disarankan menggunakan unit infanteri. Kenapa? Mengapa? Karena ketika kita battlefield di lapangan, itu unit infanteri lebih tebal dibandingkan cavalry dan archery, sehingga lebih tahan lama di battlefield, dan itu sangat membantu untuk para pemain free to play agar lebih berkontribusi dalam game ini. Setelah Commander Epic Sun Tzu, berikutnya adalah Eulji Mundok. Itu penting dua itu, Sun Tzu dan Eulji Mundok itu sangat penting untuk awal-awal game. Oke, kita lanjut. Kemudian ke Commander Legend. Commander Legend untuk awal-awal game kita sama-sama mengetahui ada dua yang bisa diandalkan, yaitu Charles Martel dan Richard. Khusus untuk Charles Martel, kalian tidak usah terburu-buru mengekspertiskannya. Santai saja, ikutin prosesnya. Karena kalau kalian mengekspertiskan Charles Martel menggunakan kepala botak, itu sangat rugi. Kenapa? Karena kepala botak Charles Martel kita bisa dapatkan di kunci emas atau gold key. Kita juga bisa mendapatkannya di MGE, karena ada MGE Charles Martel setelah Julio Caesar. Dan kita juga bisa mendapatkannya di bundle harian. Jadi ada banyak alternatif pilihan. Khusus untuk bundle harian Charles Martel bisa muncul setelah bundle harian Cao Cao selesai, dalam arti Cao Cao kita expertise, nanti akan muncul bundle harian berupa Charles Martel. Oke. Nah, kalau begitu kepala botak kita simpan untuk apa? Gems kita simpan untuk apa? Untuk Richard. Jadi ketika Wheel of Fortune Richard muncul kurang lebih 30-an hari, langsung digas. Jadikan Richard kita 5511, tidak perlu expertise. Karena dengan Richard 5511 skillnya, itu sudah bisa berbuat banyak di battlefield. Kita bisa duetkan dengan Sun Tzu, kita bisa duetkan dengan Eulji Mundok. Seperti itu. Itu kalian akan bisa berbuat banyak di battlefield pada saat war ataupun pada saat killing event. Percaya sama saya, insya Allah. Nah, kemudian setelah Richard selesai, kalian kumpulin lagi kepala botak kalian, gems kalian. Nah, ketika Wheel of Fortune Yisenggi muncul atau YSG muncul, kalian cukup summon. Atau maksimal kalian buka sampai peti. Kebuka peti pertama, kalau tidak salah itu ada 10 putaran gitu. Agar mendapat sekitar 5 kalau nggak salah kepala YSG. Tidak masalah, tidak apa-apa. Intinya minimal summon YSG-nya. Oke. Nah, setelah itu kalian kumpulin lagi kepala botak gems kalian. Untuk apa? Alek. Ini yang paling utama. Jangan kayak saya nih, nanti saya jelasin kenapa Alek saya seperti ini. Ini yang paling utama.
Ya, jadi ketika Wheel of Fortune Alec muncul, itu yang ada di kepala kalian itu adalah segera mengekspertiskannya. Seperti itu. Segera mengekspertiskannya. Karena memang ini dia bisa berbuat banyak dan bisa berperan penting. Jadi semua kepala botak kalian arahkan kepada Alec, dan juga gems kalian tuh kalian gunakan untuk bermain roda Alec seperti itu. Nah, setelah Alec expertise berikutnya itu yang kalian pikirkan selanjutnya adalah YSG. YSG ini harus juga segera expertise atau Yisenggi. Yisenggi ini harus segera expertise. Jadi setelah Alec kita expertise, berikutnya adalah kita mengexpertisekan Yisenggi. Seperti itu. Setelah Yisenggi expertise, baru kita alihkan balik ke Richard. Nah, 3 Commander Legend itu adalah 3 Commander Legend terpenting yang harus bisa kita expertisekan di awal-awal game. Alec, Yisenggi, dan Richard. Kenapa Richard saya jadikan pilihan ketiga atau terakhir? Karena Richard dengan skill 5511 itu juga sudah sangat berperan penting. Oke, jelas ya? Jadi bagi kalian para pemain free to play, fokuslah kepada 3 Commander Legend utama ini, Alec, YSG, dan Richard. Ketika ketiga ini expertise, itu kalian bisa berbuat banyak. Richard bisa duet dengan Alec juga bisa dengan Richard juga bisa dengan YSG, atau bahkan Alec dengan YSG. Itu semua luar biasa itu ketika battle. Hasilnya bisa mencengangkan. Apalagi kalau misalkan kalian lengkapi dengan equipment yang memadai, kalian akan bisa berbuat banyak walaupun kalian adalah pemain free to play. Seperti itu, jelas ya? Oke. Nah, kemudian setelah kita memasuki mungkin pertengahan atau mungkin udah makin maju ya kita punya permainan game ini, artinya kita sudah melewati KPK 1, 2, dan 3. Nah, di situ kita harus rubah, kita punya fokus. Nah, di awal-awal game itu adalah kita fokus kepada 3 Commander Legend, yaitu Alec, Yisenggi, dan Richard. Setelah itu, kita langsung rubah fokus kita. Kita sebagai pemain Infa mau fokus di mana? Rally Leader kah? Defense Flag kah? Atau Battlefield? Nah, kalau saya saat ini dengan keadaan saya seperti ini, saya fokus kepada Battlefield atau 5 lawan 5. Nah, ini jujur ya, ini pengalaman pribadi ya. Saya sungguh mengalami atau merasakan efek yang luar biasa ketika saya mendapati ISG saya sama Alex saya sampai saat ini belum expertise. Maka dari itu saya mengingatkan, memberitahu, menjelaskan supaya tuh kejadian saya ini tidak terulang di kalian. Maka dari itu saya sangat menganjurkan ketika di awal-awal game itu kalian fokus kepada Alec, Yisenggi, dan Richard untuk segera expertise. Terutama bagi kalian para pemain unit infantry dan free to play. Apalagi kalau misalkan kalian pay to win atau sultan atau bahkan middle spender, pasti akan lebih punya masa depan lagi akun kalian. Nah, saya di sini akan fokus kepada Battlefield, makanya saya sedang mengerjakan project Yisenggi. Setelah Yisenggi ini expertise, saya akan alihkan kepada Alec. Setelah Alec expertise, saya akan beralih kepada Leonidas. Setelah Leonidas saya expertise, saya akan beralih kepada Mulan. Itu fokus saya untuk Battlefield atau 5 lawan 5. Sekedar info, mengapa sampai saat ini saya punya Yisenggi sama Alec itu belum expertise, karena pada awal-awal game saya adalah pemain cavalry. Kemudian saya berpindah ke unit infantry, jadi bisa dikatakan agak telat. Tapi tidak apa-apa. Nah, nanti di lapangan itu ketika saya menurunkan 5 Mars atau 5 lawan 5, saya akan memilih Richard Athelfield, kemudian Karas Martel Mulan, Konstantin Joan, Guan Yu Leonidas, dan Alec Yisenggi. Alec Yisenggi jelas, ini untuk perusak penghancur. Saya rasa semua sudah mengerti.
Kemudian kedua adalah Guan Yu Leonidas. Nah, Guan Yu saya pasangkan dengan Leonidas, dan juga rencana saya Guan Yu ini akan saya berikan sekolah koin. Kenapa? Karena ketika Guan Yu berduet dengan Leonidas dan ada sekolah koin, itu bisa meningkatkan peluang keluarnya skill 5 Guan Yu lebih besar, yaitu apa? Lone Rider di situ. Nah, kalau untuk Konstantin Jowan, kemudian juga Kairos Martel Mulan dan Richard Cartel, saya yakin kalian semua sudah pada tahu, karena kita ingin memaksimalkan buff-buff yang dimiliki oleh Joan, Mulan, dan Athelfield. Kita juga sama-sama tahu Richard, Kairos Martel, Konstantin itu kan nggak mungkin diincar duluan ketika kita Battlefield 5 lawan 5. Artinya kita memiliki waktu yang lebih lama untuk kita bisa memaksimalkan buff-buff yang ada dalam diri Joan, Mulan, dan Athelfield. Seperti itu penggambaran saya. Makanya saya berusaha untuk menjadi pemain infanteri yang fokus di Battlefield atau 5 lawan 5. Seperti itu. Ya, kurang lebih itulah gambaran dan penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa diterima, dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Insya Allah, amin. Oke, mungkin itu saja dari saya pada kesempatan video kali ini. Saya berharap video saya ini bisa menghibur kalian. Apa yang saya beritahukan ini bisa menghibur kalian, menambah wawasan kalian. Insya Allah, amin. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.